Assalamualaikum anak-anak. Ya, bertemu Ibu lagi kembali dalam materi layanan bimbingan konseling. Gimana nih kabarnya? Kalian baik-baik aja kan? How are you today? I'm very well today, thank you. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, sangat baik jika kita awali pembelajaran dengan membaca doa. Membaca doa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Oke, anak-anak, kali ini materi layanan yang akan diberikan dalam pembelajaran ini adalah tentang tema pornografi. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu pornografi? Belum ada yang tahu? Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari tema kita hari ini, yaitu tema kita hari ini bertujuan agar kalian mengetahui apa itu pengertian pornografi dan dapat mengetahui cara pencegahan untuk menghindari dari kecanduan pornografi. Oke, langsung kita mulai ya. Nanti Ibu akan menampilkan media berupa leaflet, jadi semacam pamflet, tahu kan anak-anak? Cuma ini bentuknya lebih kecil dan dilipat. Nanti di leaflet itu Ibu paparkan materi seputar tema pornografi. Di situ ada pengertian dari pornografi, ciri-ciri orang pecandu pornografi, lalu ada dampak dari kecanduan pornografi, dan yang terakhir cara-cara bagaimana kita dapat menghindari pornografi tersebut. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, kira-kira anak-anak Ibu nih udah siap belum buat memulai pembelajaran? Sudah? Oke, semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Oke. Sekarang kita mulai. Nah, ini medianya akan Ibu tampilkan. Di sini ada medianya. Kelihatan semuanya? Oke. Nah, di halaman pertama, di lipatan pertama, di situ ada judulnya yang sudah sesuai tema bahaya pornografi. Nah, di bawahnya itu ada definisi atau pengertian tentang pornografi. Pornografi sendiri, Ibu bacakan ya pengertiannya. Pornografi sendiri merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Kira-kira ada nggak yang bisa merincikan atau menyimpulkan arti dari pornografi itu sendiri? Ya, coba Syifa, apa itu? Ya, betul. Pornografi merupakan tindak yang tidak senonoh. Betul. Terus apa lagi? Ya, ada, betul. Hal-hal yang menyimpang tindak kesusilaan, betul. Oke, semua jawaban dari Syifa dan Adam sama-sama betul. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada ciri-ciri anak kecanduan pornografi. Nih, yang pertama, sering gugup jika berinteraksi dan menghindari kontak mata. Tuh, siapa yang kalau ngomong sering gugup, sering deg-degan, terus gak mau ngeliat mata? Siapa? Coba hati-hati tuh. Tapi gak semuanya ya. Lalu yang kedua, tidak memiliki semangat dalam beraktivitas. Jadi bawaannya murung aja, gak bersemangat dalam melakukan aktivitas. Pengen belajar, males. Pengen makan, males. Diajak main, males. Nah, terus habis itu konsentrasinya menurun. Orang yang kecanduan pornografi sulit sekali untuk konsentrasi. Apa konsentrasi? Konsentrasi itu kefokusan dalam menangkap suatu informasi. Jadi nih contohnya, Ibu lagi jelasin materi tentang bahaya pornografi, tapi kalian pikirannya kemana-mana, pikirannya ada di luar kelas. Nah, itu contoh konsentrasi tidak dapat memiliki konsentrasi yang baik. Istilahnya konsentrasinya menurun. Lalu yang keempat, malas belajar dan tidak mudah bergaul. Nah, ciri-ciri anak kecanduan pornografi ini biasanya gak mau bergaul dengan lingkungan sosialnya. Terus anaknya itu malas belajar, jadi maunya megang gadget, terus membuka konten-konten pornografi yang tidak
seharusnya tidak diakses, tapi dia lebih senang mengakses konten pornografi dibanding dengan belajar dan bergaul bersama teman-teman lainnya. Lalu yang kelima, sulit lepas dari gadget. Nah, yang tadi ibu sudah jelaskan, maunya megang gadget, terus tuh siapa tuh yang kerjanya tuh kalau udah megang gadget gak bisa lepas-lepas. Lalu yang keenam itu senang menyendiri. Jadi kenapa dia senang menyendiri? Karena pikirannya mereka tuh udah terpacu dalam satu konten itu saja, pornografi itu saja. Jadi mereka asik dengan konten itu. Lalu yang ketujuh, pikirannya kacau. Seperti yang tadi ibu sudah jelaskan, malas belajar, konsentrasinya menurun, dan sulit lepas dari gadget. Lalu yang terakhir, mudah marah dan tersinggung. Nah, biasanya anak-anak yang kecanduan pornografi itu, jika ada nih bercanda sedikit, dia akan mudah tersinggung. Dia istilahnya takut rahasianya atau kebiasaan buruknya itu terbongkar oleh orang lain. Nah, itu merupakan ciri-ciri anak kecanduan pornografi. Di sini sudah ibu jelaskan ada 8 ciri yang biasanya terdapat pada pecandu pornografi. Lalu selanjutnya nih ada dampak pornografi di bawahnya. Dampak pornografi itu yang ibu cantumkan di sini ada 4 dampak pornografi. Yang pertama, kerusakan otak. Kenapa ibu katakan dapat berdampak pada kerusakan otak? Karena orang yang sering menonton, melihat konten pornografi, mendengar konten pornografi, itu otaknya itu sel-selnya rusak. Jadi tidak sesempurna sebelum mereka melihat konten-konten pornografi tersebut. Jadi mengakibatkan konsentrasinya berkurang, emosionalnya tidak stabil, terus susah menangkap pelajaran, seperti itu. Lalu yang kedua itu gangguan emosional. Jadi nih anak-anak yang orang-orang yang pecandu pornografi ini kebanyakan emosinya tidak stabil, mudah tersinggung seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu penurunan kinerja. Penurunan kinerja itu seperti apa contohnya? Yang tadinya konsentrasi jadi sulit berkonsentrasi. Terus yang tadinya suka belajar karena melihat konten pornografi jadi malas belajar. Lalu yang tadinya aktif jadi tidak mudah bergaul. Lalu yang terakhir, masa depannya hancur. Kenapa ibu katakan masa depannya hancur? Tadi dampak-dampaknya tadi kan sudah disebutkan, 3 dampak sebelum masa depan hancur. Itu ada kerusakan otak, gangguan emosional, penurunan kinerja, sehingga ia tidak dapat mengatur emosionalnya, mengontrol emosinya dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapinya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti masa depannya hancur. Kenapa? Karena contoh ingin jadi dokter, tapi sukanya menonton pornografi, melihat konten-konten yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, itu kan nanti dokter itu kan butuh konsentrasi, butuh bergaul dengan lingkungan, membangun hubungan dengan pasiennya. Tapi karena tidak bisa hal-hal tadi dilakukan oleh pecandu pornografi, sehingga masa depannya yang cita-citanya tadinya sebagai dokter jadi tidak tercapai, sehingga masa depannya hancur dan hanya bertitik pada tumpu itu. Di situ saja tidak ada kemajuan. Subtema selanjutnya adalah apa aja sih upaya yang dapat kita lakukan sebagai pencegahan menghindari dari pornografi. Nah, ada 4 tips yang ibu rangkum di level ini, yaitu yang pertama, selektif dalam memilih pertemanan atau pergaulan. Jangan asal aku berteman yang ini terus kita kebawa. Jangan sampai kita terbawa dampak negatif yang dibawa oleh teman-teman kita. Kalau bisa, kita membawa mereka menjadi mengikuti hal-hal yang positif. Lalu yang kedua itu memanfaatkan internet dengan baik. Nah, lalu yang ketiga, senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Jadi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa kewajiban kita untuk selalu beribadah. Karena kalau kita udah jauh dari ibadah, dari agama, dari Tuhan kita, maka kita juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal negatif yang dilarang agama. Karena kita saja sudah jauh dari agama, bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan
larangan-larangan yang telah dilarang oleh agama. Nah, lalu yang terakhir adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Jadi itu materi yang dapat Ibu sampaikan terkait definisi, ciri, dampak, dan upaya yang dapat kita lakukan dalam menghindari pornografi. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya, Ibu ingin tanya. Coba, Raffi, apa sih pengertian dari pornografi itu? Boleh baca. Iya, bagus, pintar, berarti sudah paham. Coba nanti Ibu tanya, tapi nanti Ibu hilangkan ya levelnya, lalu Ibu tes kalian. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa dampak dari mengakses konten pornografi? Iya, Syifa, coba. Kerusakan otak, pintar. Emosinya tidak stabil, pintar. Terus apa lagi? 2 lagi. Masa depan hancur, 1 lagi. Penurunan kinerja, betul. Nah, lalu ada yang bisa nyebutin nggak? 3 aja ciri-ciri orang yang pecandu apa nih istilahnya, pecandu pornografi. Ada yang bisa sebutin nggak? Oke, siapa? Mujahid. Oke, silahkan. Apa aja Mujahid? Tidak fokus belajar, pintar. Apalagi tidak konsentrasi ya maksudnya. Terus apa lagi? Tidak mudah bergaul, iya betul. Terus, kalau ngomong gugup, betul. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa jawab? Apa aja hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari pornografi? Oke, silakan Syifa lagi, pintar. Menyibukkan hal-hal positif, lalu apa lagi? Menggunakan internet dengan bijak, lalu dekat sama Allah, pintar mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, selektif dalam memilih teman. Alhamdulillah, anak-anak Ibu semua dapat menangkap materi yang Ibu sampaikan dengan baik dan cermat. Oke, sebagai akhir pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi tema pelayanan kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari pornografi sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, itu pengertian tadi yang Ibu sebutkan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Tapi untuk lebih jelasnya, pengertian pornografi itu adalah konten-konten yang dalam penyimpangan kesusilaan. Jadi tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Jadi konten-konten yang berisi tindak kecabulan yang tidak pantas untuk dilihat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Ya, kalian tahu ya, yang berbau hal seksualitas. Lalu ciri-cirinya tadi ada tidak fokus dalam belajar, malas belajar, tidak konsentrasi, sulit untuk bergaul, mudah gugup, menghindari kontak mata, lalu apalagi mudah marah dan tersinggung, lalu pikirannya kacau. Nah, selanjutnya adalah dampak dari pornografi. Dampak pornografi itu tadi ada 4, kerusakan otak, gangguan emosional, lalu penurunan kinerja, dan yang terakhir masa depan hancur. Nah, lalu apa aja upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari kecanduan pornografi? Nah, tadi yang pertama, kita harus selektif dalam memilih teman. Yang kedua, kita harus bijak dalam menggunakan gadget dan internet. Lalu yang ketiga, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus selalu taat dalam beribadah. Lalu yang terakhir adalah selalu menyibukkan kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kita hari ini. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Berdoa selesai. Oke, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Izin live ya.